Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu dan orang tua, serta teman-teman sekalian yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Yes Trimaritos Tinjak dari SMP Negeri 1 Sitiotio, Kecamatan Sitiotio. Puji dan syukur kita ucapkan pada Tuhan karena berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pidato singkat tentang bully. Apa itu bully? Bully adalah suatu tindakan agresif yang bersikap menekan, merendahkan, dan mengejek orang lain. Bully dilakukan oleh suatu individu maupun sebuah kelompok. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya sayangi, saat ini bully sudah menjadi suatu masalah Gak usah ulang. Lanjut. Selamat pagi bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta orang tua, serta teman-teman sekalian yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Yes Trimaritos Tinjak dari SMP Negeri 1 Sitiotio, Kecamatan Sitiotio. Puji dan syukur kita ucapkan pada Tuhan karena berkat karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pidato singkat tentang bully. Apa itu bully? Bully adalah suatu tindakan agresif yang bersikap menekan, merendahkan, dan mengejek orang lain. Bully dilakukan oleh seorang individu maupun sebuah kelompok. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, saat ini bully sudah menjadi masalah yang sangat serius dan sering terjadi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Menurut Program for International Student Assessment atau PISA, Indonesia merupakan negara yang memiliki kasus bullying terbanyak nomor 5 di dunia. Dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau PKI atau KPAI mencatat bahwa setiap tahunnya insiden bullying di Indonesia selalu meningkat sekitar 30 sampai 60 kasus. Kasus bullying yang terjadi di Indonesia 80% terjadi di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan 20% terjadi di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama. Apa saja bentuk-bentuk dari bullying? Bullying terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama, bullying verbal. Bullying verbal adalah jenis bullying yang melibatkan kata-kata dan bahasa secara lisan yang digunakan si pelaku untuk menguasai si korban. Bullying ini adalah jenis bullying yang paling sering terjadi di sekolah. Contoh bullying verbal adalah mengejek, menyindir, menfitnah, dan menggosip. Yang kedua ada bullying fisik. Bullying fisik adalah jenis bullying di mana si pelaku melibatkan fisik untuk menindas si korban. Contohnya menendang, mendorong, memukul, dan mencubit. Tak hanya itu, ada juga bullying yang dilakukan secara tidak langsung, yaitu cyberbullying. Cyberbullying adalah jenis bullying yang dilakukan di dunia maya. Contohnya mengirim pesan yang bermaksud untuk menghina seseorang dan menyebarkan foto atau video yang bermaksud untuk memalukan seseorang. Apa saja dampak-dampak dari bullying? Bullying sangatlah berbahaya baik pada si korban maupun pada si pelaku. Bullying memiliki efek yang sangat buruk. Contohnya penurunan harga diri, stres, trauma, depresi, perasaan kesepian, kehilangan kepercayaan diri, keinginan untuk balas dendam, bahkan bisa menimbulkan bunuh diri. Dan sementara bagi si pelaku, dia akan mulai bersifat agresif, kekurangan empati, dan bahkan dibenci oleh teman-temannya. Dan hal yang sangat penting bagi kita adalah ketika kita melihat seseorang dibully, janganlah kita
berdiam diri. Kita harus melaporkannya pada orang yang berwenang dan dapat dipercaya, seperti guru, orang tua, dan penegak hukum. Hentikan kebisuan yang dapat memperpanjang penyiksaan. Kita sangat bertanggung jawab untuk mencegah bullying ini. Pertama, mari kita tingkatkan kesadaran akan konsekuensi buruk dari bullying. Edukasi dan pemahaman yang baik membuat kita semua semakin bertanggung jawab untuk mencegah dan menghentikan kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan. Kedua, mari kita tingkatkan sikap empati pada sesama. Kita harus bisa menerima dan menghargai perbedaan orang lain. Ketiga, sangat penting bagi kita untuk menggunakan teknologi kita dengan bijak. Media sosial bisa saja menjadi tempat untuk menyebarkan pesan anti-bullying yang membuat suatu komunitas semakin suportif. Yang keempat, kita bisa membiasakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Seperti rajin beribadah, kita harus mendekatkan diri pada Tuhan agar terhindar dari hal-hal negatif. Karena agama juga mengajarkan pada kita saling menghargai, rasa kasih sayang, dan keadilan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu Dewan Juri serta pada orang tua dan guru. Mohon maaf jika ada kesalahan ucapan yang tidak disengaja. Terima kasih. Oke, mari berikan tepuk tangan yang meriah. Ayo, pendampingnya ikut foto. Mana pendampingnya? Foto. Oh ya, Pak Camat Siti.